Salam, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita membahas tentang spionasi Israel, yang dimana Musa menyuruh mereka pergi untuk mengintai daerah perjanjian atau tanah Kanaan. Musa mengirim 12 orang, dan 12 orang itu pulang dengan membawa berita sesuai dengan apa yang mereka lihat. Bahkan sesuai dengan apa yang mereka alami selama Tuhan menuntun mereka di dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Namun dalam Bilangan pasal 13 ayat 30 berbunyi demikian. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak." Sekali lagi, "Tidak. Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Nah, saudara berkata oleh Tuhan, ke-12 spionase ini diberikan tugas oleh Musa supaya pergi mengintai bagaimana strategi kita mengalahkan mereka, bagaimana penduduknya, kotanya berkubu atau tidak, mereka punya alat perang yang canggih atau tidak, bagaimana strategi kita akan masuk dan kita mengalahkan mereka sesuai dengan janji Tuhan. Tapi alhasilnya pada waktu ke-12 pengintas spionase itu pulang, 10 orang memberikan reaksi negatif. 2 orang yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun memberikan reaksi iman yang positif. Kenapa mereka berbeda? Pertanyaannya, apakah ke-10 orang itu tidak melihat mujizat yang dibuat oleh Tuhan dan tidak mendengar mujizat yang dibuat oleh Tuhan dari pendahulu mereka, dari orang tua mereka, bahwa Laut Kolsom, Laut Teberau, Laut Merah pernah dikeringkan oleh Tuhan. Ular tembaga, mana, roti surgawi itu, bahkan tongkat Musa, tongkat Harun yang berbunga, dan semua peristiwa-peristiwa mujizat yang terjadi sepanjang perjalanan. Apakah mereka tidak dengar? Dengar. Tapi kenapa reaksi iman mereka berbeda? Nah, hari ini ada 2 hal yang saya mau sampaikan kepada kita bertalian dengan spionase Israel, yaitu 2 iman versus 10 iman, atau 2 versus 10. Yang pertama, iman tidak tergantung pada situasi. Kita catat baik-baik. Iman tidak tergantung pada situasi. Saudaraku, kesalahan 10 pengintai adalah kurang yakin akan janji Tuhan. Iman mereka terpengaruh oleh masalah yang dialami. Pertanyaannya tadi, apakah 10 pengintai itu tidak mendengar janji Tuhan atau melihat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan sepanjang perjalanan? Mereka pasti tahu dan dengar. Tapi di manakah kekuatan iman itu? Di manakah cara bertindak mereka itu di dalam iman? Di manakah pengharapan mereka kepada Tuhan? Tujuan adanya mujizat adalah agar umat Tuhan semakin berpegang teguh dan beriman kepada Sang Pembuat mujizat. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, bayangkan segitu banyak mujizat yang mereka alami, bayangkan segitu banyak hal-hal yang mereka lihat dalam perjalanan, tetapi rontok, sekali lagi rontok, pupus, sirna, hilang dalam seketika. Di manakah iman itu? Di manakah pengharapan itu? Di manakah kekuatan kepercayaan kepada Yahweh Allah Israel yang tidak pernah berubah itu? Di manakah mereka pernah mendengar tentang tongkat Harun yang berbunga, tongkat Musa yang dibuang di Mesir, lalu menerkam seluruh orang-orang Mesir yang melakukan jampi-jampi mujizat yang aneh-aneh itu? Di manakah 10 tulah yang dibuat itu dan Allah akhirnya membawa mereka keluar dari tanah perjanjian, tanah perbudakan menuju tanah perjanjian? Di manakah itu? Semuanya sirna seketika. Inilah yang dikatakan, apakah mereka tidak pernah mendengar janji Tuhan? Mereka dengar, tetapi iman mereka tidak berakar, tidak bertumbuh, tidak kuat, tidak teguh. Sehingga poin pertama kita belajar, iman tidak tergantung pada situasi. Situasi sulit, ya mereka lihat kota Kanaan atau tanah yang dijanjikan Tuhan. Orangnya adalah orang tinggi besar, orang enak. Kotanya berkubu, alat perangnya canggih lebih daripada kita. Kita bangsa budak. Disitulah runtuhlah imannya. Mata rohani kita jangan melihat dengan cara jasmani. Mata rohani kita harus melihat secara rohani. Dan mata rohani kita harus melihat cara pandang ke surga. Peristiwa Laut Teberau mengindikasikan bahwa kalau mereka ke depan,
maka ada laut. Mereka ke belakang, mereka akan mati binasa dibunuh karena ada tentara Firaun dengan perang, alat-alat perang yang canggih. Mereka ke kiri dan kanan terbentur, tetapi Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu dan pukullah laut Tebrau, maka laut itu terbelah. Artinya apa? Kalau jalan di depan, jalan di belakang, jalan di samping, jalan ke kiri, dan semuanya terkungkung dan tidak ada jalan keluar. Tapi ingat, ada jalan ke surga, jalan ke atas, yaitu iman yang tidak bergantung kepada situasi. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 iman versus 10 iman. Kebenaran yang kedua kita dapat adalah hidup ini ditentukan oleh percaya, bukan melihat. 3 hal yang dilihat 10 penginta dan kendor imannya adalah bangsa yang kanibal, orang raksasa, kota yang berkubu. Sedangkan 2 penginta itu berani berkata tidak, menunjukkan keteguhan iman. Hasil dari iman mereka adalah mereka berdua diizinkan oleh Tuhan masuk dalam tanah perjanjian. Tuhan berfirman kepada mereka dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ke-10 pengintas spionase itu. Mereka mewakili orang-orang Israel yang kurang beriman. Yang hanya melihat masalah segede dan sebesar, bahkan menutupi iman mereka. Tetapi jika iman itu dilihat melebihi daripada persoalan, niscaya Tuhan berkata kepada kita yang kedua, yaitu hidup ini ditentukan oleh percaya, bukan oleh karena melihat. Hidup orang percaya karena iman. Paulus menulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. For we walk by faith, not by sight. Kami berjalan bersama Tuhan dengan iman, dan bukan dengan apa yang dilihat. Artinya, kalau kita menapaki kehidupan ini dengan lihat masalah yang besar, saya percaya kita akan mundur. Saya percaya kita akan sama dengan 10 spionase itu. Dalam segala hal kita kalah, kita menyerah, kita berkata tidak, dan saya tidak bisa. Tapi jika kita memiliki iman seperti Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, 2 orang itu berkata, apapun masalahnya, apapun persoalannya, apapun sakit penyakitnya, apapun kehidupan keluarga yang rumit, apapun jalan di depan saya itu merintangi saya, tapi saya berkata tidak, karena saya berjalan bukan berdasarkan apa yang saya lihat, tapi saya berjalan berdasarkan apa yang saya imani. Untuk itu, di manakah posisi iman kita saat ini? Apakah kehidupan, masalah, persoalan, sakit, penyakit, pergumulan membuat kita berkata, I am, hands up, saya angkat tangan? Atau kita memiliki iman seperti 2 pengintai itu, yaitu dalam segala hal kita berkata, Allah kita dahsyat dan luar biasa. Hidup saya bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Maka saya berkata tidak untuk masalah, karena Tuhanku hebat dan dahsyat luar biasa. Kiranya kita memiliki iman seperti Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Dalam segala hal kita berkata tidak, karena Allah kita besar, El Shaddai, Allah yang maha kuasa dan maha dahsyat. Tuhan berkati kita. Shalom.